Baik teman-teman, kita akan coba melihat analisis keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Ya, tentu saja saya coba akan share file ini. Ya, untuk lebih jelasnya, nah, seperti ini. Teman-teman yang saya hormati, inilah gambaran analisis keterkaitan SKL, KI, KD. Silakan teman-teman melihat ya, apa sih keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Bagaimana kita bisa mengetahui keterkaitan ketiganya? Teman-teman bisa melihat regulasinya, yaitu di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian teman-teman juga bisa membuka Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini sepertinya. Nah, dari sini kita lihat apa sih sebenarnya SKL, ya. Kemudian apa sih KI dan apa sih KD? Nah, ya. Silakan teman-teman buka Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang apa itu SKL, ruang lingkup SKL, gitu ya. Terus apa hubungannya dengan KI? Gitu. Nah, kemudian teman-teman lihat juga apa itu KI, ada di mana? Di Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Ya, definisi KI, ya. Kemudian apa hubungannya KI dengan KD? Nah, begitu pula dengan bunyi dari kesemuanya ya. Kemudian kok bisa ya ada KD 3, KD 4, dan seterusnya. Oh, ternyata memang sudah dibagi atau sudah dibuat pembagiannya dalam beberapa ranah. Ya, itu dari mana? Sudah di SKL-nya, kemudian di breakdown menjadi 4 KI dan 4 kelompok KD kelompok KI, gitu ya. Jadi ada KD sikap, KD kelompok KI 1, yaitu sikap spiritual. Ada KD kelompok KI 2, yaitu sikap sosial. KD kelompok KI 3, yaitu pengetahuan. Dan KD kelompok KI 4, yaitu keterampilan. Seperti itu. Nah, ini semua berhubungan teman-teman. Nah, silakan coba dianalisa apa keterkaitan atau hubungan daripada SKL, KI, dan KD. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memperoleh atau menganalisis ya keterkaitan antara ketiganya ini, nah KD ini kan sifatnya masih umum, maka kita harus menyusun ciri-ciri atau tanda-tanda pencapaian pada diri peserta didik dengan cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Sebagaimana namanya, indikator itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar. KD sudah given teman-teman, jadi tidak perlu merumuskan KD. Tetapi IPK ini adalah ranahnya guru. Ya, indikator itu ranahnya guru. Kenapa demikian? Kenapa IPK dibuat oleh guru? Karena hanya guru yang tahu karakteristik peserta didiknya, latar belakang peserta didiknya, yang dibutuhkan peserta didiknya, ruang lingkup materinya, gitu ya. Nah, ini sifatnya unik ya. Belum tentu sama ya, antara satu madrasah dengan madrasah yang lain. Antara satu kelas dengan kelas yang lain juga belum tentu sama ya. Tetapi teman-teman silakan rumuskan IPK ini berdasarkan
kompetensi dasar minimal yang harus diperoleh ya. Seperti itu yang ada di dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tadi. Nah, teman-teman yang saya hormati, di IPK ini, dari IPK ini, akhirnya teman-teman ini bisa membantu guru ya untuk menentukan proses belajarnya, gitu ya. Karena ini ada indikator ini adalah satu tanda yang harus muncul ya, yang diharapkan muncul ketika belajar, gitu ya, yang menandakan bahwa kompetensi tertentu sudah tercapai, maka demi terciptanya atau demi tercapainya indikator tadi, seorang guru harus merencanakan pembelajarannya dengan baik, ya, termasuk di dalamnya merencanakan sumber belajarnya dari mana, media yang digunakan apa, alokasi waktunya berapa, ya, kemudian materi pokoknya apa, gitu ya. Nah, sampai kepada bagaimana menilainya, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, indikator pencapaian kompetensi ini pun bisa menjadi atau bisa dikembangkan sebagai indikator soal, tentu saja dalam konteks penilaian ya, sehingga nanti ada prasyarat tertentu bagaimana indikator ini menjadi suatu indikator sosial sehingga dimanfaatkan untuk asesmen atau penilaian, seperti itu ya. Nah, teman-teman, setelah penilaian dilakukan, baik penilaian di tes formatif ya, maupun penilaian tes sumatif ya, itu teman-teman bisa dilihat apakah kompetensi yang ada ya di KD itu sudah tercapai atau belum, sampai akhirnya kompetensi inti tercapai atau belum. Nah, jika setiap jenjang pendidikannya bukan jenjang, setiap tingkat pendidikan yang saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 semua kompetensinya tercapai, maka asumsinya adalah teman-teman SKL-nya pun tercapai. Demikian ya teman-teman, ini adalah keterkaitan antara kompetensi-kompetensi tersebut. Selanjutnya, dalam dimensi pengetahuan, kita ketahui ini ada ya di Permendikbud nomor 24 ya. Teman-teman silahkan lihat definisi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ya, bahwa dalam ruang lingkup materi, kita lihat apakah dia termasuk materi yang faktual, mengandung fakta-fakta tertentu, atau sifatnya konseptual, di mana di dalamnya ada terminologi, ada ruang lingkup yang sifatnya deskriptif dan seterusnya ya. Kemudian apakah dia sifatnya prosedural ya ataukah metakognitif ya, di mana di sana dikembangkan bagaimana peserta didik mampu mengetahuinya berasal daripada dirinya sendiri gitu ya. Ada semacam tumbuh rasa kepingin tahu ya, atau penasaran gitu ya terhadap materi tersebut dan sebagainya, ada dalam ranah pengetahuan ini teman-teman. Nah, terus teman-teman, di dalam proses pengetahuan seseorang atau tingkat berpikir seseorang, menurut Bloom ya, revisi Anderson ya, Anderson pemuridnya, itu difahami bahwa ada 6 tingkatan berpikir manusia, di mana di sana sifatnya berjenjang gitu ya. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Ini level tertingginya adalah mencipta. Kita sebut dengan ini C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Biasanya di sekolah dasar itu secara umumnya gitu ya,
tingkat berpikir anak-anak ada pada level C1 sampai C3. Seperti itu. Dan itu juga adalah mempengaruhi atau nampak ya, pada bunyi kompetensi dasar. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada titik temu apabila materinya bersifat konseptual, misalnya nih contoh ya, dan di dalam bunyi KD-nya terdapat kata atau kata kerja operasionalnya adalah memahami, maka ada titik temu di sini di mana apa sih yang diharapkan dari peserta didik gitu ya. Kompetensi apa sih yang muncul dari ruang lingkup ini tapi kata kerja operasional ini gitu ya teman-teman. Jadi inilah mengapa kita lihat contoh ya. Ini KD 1.1 adalah sikap spiritual ya. Menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas ya, gitu ya, pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian 2.1 bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Nah, KD pengetahuannya memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan KD keterampilannya adalah menjelaskan. Sini mungkin lebih ke arah mengemukakan, mempresentasikan ya makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai yang disebut menjelaskan mungkin di sini adalah mempresentasikan ya. Nah, teman-teman lebih jelasnya lagi di sini ada ya. Contoh yang tadi PKN kita ambil 3.1-nya itu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang tadi kita lihat ranah kognitifnya ada di mana? Oh, ada di memahami. Ya, kita lihat dari kata kerja operasionalnya. Memahami ini ada di mana? Ada di level 2 ya tadi, yaitu di C2. Maka mari kita coba bantu peserta didik dari mulai mengetahui dulu sampai mereka akhirnya bisa memahami gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui? Nah, kata kerja operasionalnya adalah mereka bisa menyebutkan, mereka bisa menunjukkan seperti itu ya. Nah, kemudian barulah mereka kita bawa, kita hantarkan sampai kepada kompetensi memahami, yaitu mereka misalnya bisa menjelaskan. Nah, kata kerja operasional ini adalah kata kerja yang lebih terukur. Sehingga nanti teman-teman ketika menilainya, ketika teman-teman melihat ketercapaian kompetensi tersebut lebih terukur dan spesifik dengan menggunakan misalnya tes ya. Nah, seperti itu. Tes
tulis, bentuknya apa, kamu pilihan ganda, esai, isian, dan sebagainya. Seperti itu gunanya KKO dalam indikator lebih spesifik. Contohnya seperti ini teman-teman, silahkan lihat. Ya, oke. Di sini 3, ini adalah indikator yang bisa lahir daripada 3.1 di sini. Ya, kan mau memahami gimana caranya? Ketahui dulu dong. Dengan cara apa? Misalnya, menyebutkan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini ada 3.1.1. Ya, nih. Jadi IPK pertama dari KD pertama di KI 3 gitu ya. Atau IPK kedua dari KD pertama KI pengetahuan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat nih kodenya. Kalau kodenya 3 di awal berarti ini pengetahuan ya, dari KD pengetahuan. Tetapi kalau di sini 4 berarti apa? Keterampilan gitu ya. Seperti itulah. Nah, kemudian di sini menyebutkan, kita ulangi. Di sini 3.1.1 adalah menyebutkan. Menyebutkan masuk kepada ranah C1. Seperti itu. Nah, selanjutnya 3.1.2 adalah menunjukkan. Itu adanya di ranah C1. Nah, kemudian belum sampai nih kepada apa? Kepada KD PPKN yang sesungguhnya, yaitu memahami, yang ada di level C2. Maka selanjutnya kita buat IPK yang membantu teman-teman untuk untuk memfasilitasi anak-anak bisa sampai memahami. Itu dengan cara menentukan KKO menjelaskan. Misalnya, menjelaskan makna simbol sila-sila Pancasila. Gitu ya. Jadi pakai menjelaskan. Nah, menjelaskan ini adanya di mana? Ada di C2. Sudah tercapai belum? Sudah. Begitu pula dengan 3.1.4, yaitu menjelaskan makna lambang Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah sampai atau sudah ada di C2. Itu berarti kompetensi yang ada di dalam 3.1 PPKN atau PKN ya, itu berarti sudah bisa dikategorikan tercapai. Kenapa? Karena sudah ada di posisi yang sebenarnya, yaitu ada di ranah C2. Oke, itu kata kerja operasionalnya. Sekarang mari kita lihat ruang lingkup materinya. Karena di dalam tematik ini penting loh ruang lingkup materi itu ya. Jadi ruang lingkup materinya apa? Di sini kan tadi ya, kita ulangi dari KD-nya. Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, apa yang harus dipahami? Nah, gitu ya. Nah, makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila ini adalah materi pokoknya. Ya, maka ketika kita membreakdown ke dalam IPK, ruang lingkup materi ini menjadi satu ranah wewenang daripada guru. Karena apa? Ruang lingkup ini mau dibawa sampai seperti apa tergantung kapasitas peserta didiknya. Dan banyak ya, ada alokasi waktunya ya, apakah banyak atau tidak terlalu banyak gitu. Sehingga IPK ini semakin banyak IPK kita susun, maka semakin lama atau semakin besar tuntutannya gitu ya. Karena memang di sini di KD-nya adalah memahami, ada di level C2, maka teman-teman di sini harus bisa sampai memahami. Memahami apa? Awalnya anak-anak bisa hanya sekedar menyebutkan simbol-simbol yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kemudian mereka diminta untuk bisa menunjukkan pasangan simbol dengan bunyi sila yang terdapat dalam perisai lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kemudian
kompetensi selanjutnya, tanda-tandanya adalah anak bisa menjelaskan makna simbol sila-sila Pancasila. Ya, udah semakin tinggi nih ya. Kenapa? Karena sudah sampai bisa menjelaskan makna. Dan selanjutnya adalah menjelaskan makna lambang Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat nah, apa sih materi pokok? Apa keterkaitannya dengan KD dan materi pembelajarannya? Nah, sini. Teman-teman enggak? Silakan diperhatikan. KDPKN tadi ya. Ada materi pokoknya itu simbol dan sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila ini. Ya, oke. Nah, IPK-nya seperti ini, maka otomatis materi pembelajarannya adalah merupakan ruang lingkup dari materi pokok. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman bisa merumuskan juga KD keterampilannya. Ya, di mana misalnya mereka diminta bisa memaparkan gitu ya, melakukan penjelasan yang lebih dengan cara verbal gitu ya. Kan itu juga memerlukan skill ya, keterampilan. Maka membuat daftar pasangan simbol gitu ya. Ini adalah suatu keterampilan. Kemudian bagaimana bisa menceritakan tentang hubungan simbol dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Ini juga masuk ke dalam ranah keterampilan. Ya, jadi teman-teman, materi pokok, materi pembelajaran ini akhirnya bisa membawa kita untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi. Agar apa? Agar kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran tematik tidak monoton. Ya, kenapa? Nah, semakin banyak referensi, maka semakin banyak ide untuk dapat menentukan aktivitas yang menarik dalam menyelesaikan indikator pencapaian kompetensi ini, ya, supaya muncul deh IPK-nya gitu dan materinya juga tersampaikan. Saya kira demikian sementara ini. Ya, teman-teman bisa berkomentar, juga bisa kasih jempol atau subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.